atas ini. Aparat hanya diam hari ini, Pak. Media terus. Apa? Saya Ibu Haslilin, anak 3. Saya asal dari Torobulu asli. Untuk sekarang ini memperjuangkan lingkungan saya sampai saya dijadikan tersangka. Saya Andi Firmansyah, warga desa Torobulu. Saat ini saya sedang dikriminalisasi oleh PT Wijaya Inti Nusantara karena dituduh atau disebut menghalangi proses pertambangan. Tapi dia lihat tidak ragu, jangan sampai dihalang tidak bisa masuk mobil. Makanya kita masuk sampaikan. Dulu mau anu. Kalau protes tambangnya itu memang waktu saya protes ini tambang, memang anakku sementara sakit nih, sementara jalani pengobatan. Karena memang anak-anak kan kalau pergi bermain itu tidak peduli apa yang dah hirup itu udah tidak urus nih. Jadi pas pulang di rumah batuk, kadang udah sesak bernapas. Jadi jujur kalau untuk sekarang ini memang berat anakku semua harus perjuangkan memang saya punya lingkungan. Karena begitu karena saya sudah rasakan kalau orang sakit bagaimana. Tapi kalau untuk masalah risikonya memang saya perjuangin ini memang besar. Saya punya khususnya dari batas ekonomiku memang tidak stabil. Tapi insya Allah mungkin untuk sekarang anak aku mungkin dia belum paham tuh mamaku ini dia perjuangkan apa. Tapi kedepannya akan dia tahu mamanya ini berjuang untuk dia ke depan. Karena kenapa ini saya selalu dituduhkan saya melawan tambang. Saya bukan melawan. Hanya memang untuk sekarang ini saya memang fokus untuk memperjuangkan saya punya lingkungan. Karena polusinya itu memang bawa penyakit untuk anak-anak kecil. Seperti anak-anakku sekarang ini. Ini memang waktu 2023 itu dikena penyakit pengobatan selama 6 bulan. Dibersihkan paru-parunya sampai disedot itu di dalam, bukan warna kayak warna bensin. Disedot di dalam itu dalam perut. Sampai kesian dia sabun menyusui itu bukan lewat langsung selang langsung ke lambung. Itu pengolahan tambang memang untuk dalam rumahku itu selalu masuk terus. Jadi mungkin pengaruh hirupnya anak-anak begitu, apalagi waktu 2023 itu kan musim kemaraunya panjang, jadi debu itu biar di atas atapnya kita memang debunya itu bertebaran semua. Pihak perusahaan mengatakan kami legalitasnya lengkap, maka di situ kami pertanyakan AMDAL-nya. Mana AMDAL-nya? Apakah sudah sesuai? Memang dalam AMDAL tertuang bahwa boleh menambah pemukiman, boleh merusak sumber mata air, bahkan kali seperti ini kasihan. Masyarakat hidupnya di pesisir sangat terganggu mata pencariannya. Jadi sampai sekarang kami pertanyakan AMDAL, bahkan gara-gara itu sampai kami dilaporkan, dikriminalisasi. Jadi saya ini salah satunya yang dijadikan terdakwa. Saya merasa heran. Kami mempertanyakan AMDAL, bisa kami dilaporkan ke kepolisian bahkan sampai di sidang, di pengadilan. Sampai sekarang pun AMDAL itu tidak pernah kami lihat. Jadi saya berpikir ketika kami divonis bersalah, sebenarnya bersalahnya di mana? Karena kami hanya minta AMDAL itu. Nah kami tahu juga bahwa meminta AMDAL itu adalah hak kami untuk mendapatkan informasi publik. Jadi ini Pak, ini kan kerang laut, salah satu kerang laut yang namanya kita namakan burungo. Burung ini sebenarnya kita makan ini. Hampir tiap hari kita konsumsi, tapi sekarang kalau seperti tanahnya sudah seperti ini, kita khawatir untuk mengkonsumsi. Karena kita khawatirkan dia sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang beracun dari limbah-limbah tambang ini, air tambang. Jadi sana kan banyak pertebaran itu burungo.
ini saya punya tambak ini yang saya buat kurang lebih tahun 2017. Ketika saya berhenti jadi nelayan, saya mencoba buka usaha sendiri. Namun sekarang keadaannya sudah seperti ini, sudah tidak bisa difungsikan lagi dari aktivitas penambangan. Karena kan kalau tambak udang itu yang diutamakan itu penumbuhan lumut dan pembuatan plankton. Tapi ternyata karena kondisi air yang terganggu, ini tidak ada yang bisa. Terpaksa saya tahun 2019 akhir kayak saya sudah berhentikan. Kondisinya seperti ini. Ya lumayan juga ini anggarannya. Kalau saya punya tambak ini 500 setengah hektar ini kurang lebih. Biaya operasional yang tinggi, namun hasilnya kurang sekali nih hasilnya. Dulu saya buat ini habis saya punya dana kurang lebih di atas 300 juta. Beroperasi hanya 2 tahun lebih, kondisi air yang tidak memungkinkan dilanjutkan, daripada merugi ya terpaksa ditutup, berhenti. Saya punya kapal, saya jual, saya pilih untuk buka tambak karena saya lihat potensi ada. Nah, namun ternyata itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Ketika aktivitas tambang sudah terlalu parah mengakibatkan kita. Dan saya sudah pernah mempertanyakan pihak pemerintah maupun perusahaan bagaimana dengan tambak saya yang rusak. Ini yang tiba-tiba dia bilang katanya itu jauh dari aktivitas penambangan. Saya bilang bukan jauh itu, airnya mengalir ke tambak saya. Tapi tidak ada respon, tidak ada yang terpaksa tutup saja. Waktu datangnya itu mobil, kan kebetulan satu hari saya tidak di rumah, anakku menelpon, mama ada datang mobil Dalmas, mobil polisi. Katanya di sini, katanya teman-teman kita mau ditangkap dengan polisi, mama. Pokoknya setiap ada surat datang, selalunya itu di sini parkir. Mau mobil Dalmas, mobil polisi, 3 kali mungkin saya dibawakan pakai mobil polisi, dipakai mobil perusahaan yang antar surat. Intimidasinya itu dari anak-anakku. Memang selama ini kayaknya anakku terancam begitu Ji. Karena memang pikirannya mereka namanya polisi itu berarti mamaku ini buat kesalahan. Pendapatnya orang ini, karena selalu saya dibilangkan saya membuat kesalahan fatal karena dengan melawan ini, mempertahankan lingkunganku ini. Yang saya lawan itu katanya bukan orang sembarang, orang berduit, jadi apapun itu katanya bisa dia lakukan. Jadi ini sumber air untuk masyarakat Tarobulu. Di sekitar sumber air ini ada penambangan. Dan kami sebagai masyarakat sangat resah, apakah kira-kira air ini betul-betul bisa kami untuk konsumsi dan berkelanjutan. Itulah yang sampai hari ini kami pertanyakan ke pihak pemerintah desa, ke pihak perusahaan. Bahkan sebelumnya kolam air ini bukan hanya di sekitarnya yang ditambang, bahkan di dalam kolam sendiri pernah ditambang di tahun lalu. Masalah AMDAL, kami masyarakat sama sekali tidak pernah dilibatkan. Mulai dari konsultasi, sosialisasi, kami sebagai masyarakat tidak pernah dilibatkan. Terkait air bersih ini juga. Bahkan sebelum-sebelumnya kami itu tidak pernah ada masalah dengan sumber air. Nanti di tahun kemarin pada saat kemarau kami kekurangan, bahkan sumber air ini tuh kering. Jadi memang kemarin sempat kami ributkan juga beberapa kali, bahkan kami melapor ke pemerintah desa karena di tahun-tahun sebelumnya walaupun kemarau berkepanjangan air kami itu tidak pernah habis. Nah, di mana memang kami di 2 dusun pesisir itu sama sekali tidak ada sumber air, sumur itu tidak ada. Jadi memang yang kami gunakan itu hanya mata air dari waduk ini. Di sini saya harus mungkin saya mau bertanya, seandainya bilang ada, saya mau bertanya apakah saya salah memperjuangkan lingkungan saya untuk ke depannya anak-anak dan cucu saya. Ya dari dulunya sudah memang ada keresahan dari warga-warga, cuma mereka tidak tahu bagaimana harus mengkomplain atau mempertanyakan hal itu. Sekarang kami bergerak, kami dikriminalisasi, makanya saya tuh bingung. Letak kesalahan saya di mana? Terus saya dilaporkan sampai sekarang, bahkan sudah duduk di persidangan.
menurut penafsiran MK ya, salah satu wujud dari hak atas lingkungan hidup yang baik, yang sehat dan baik adalah adanya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi hak prosedural itulah, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, itu adalah wujud yang paling kuat sebenarnya, yang paling mudah dari hak atas lingkungan. Dan ini diakui juga di dalam dalam undang-undang lingkungan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat serta dalam pengambilan keputusan, termasuk di dalam konteks AMDAL. Di dalam penilaian AMDAL itu terdapat kewajiban untuk memasukkan masyarakat sebagai anggota komisi penilai AMDAL. Nah, bagaimana kalau norma tersebut dilanggar? Norma tersebut dilanggar, itu akan berakibat pada batalnya keputusan AMDAL atau bahkan batalnya izin lingkungan. Ini sudah ada di dalam beberapa putusan pengadilan di Petun, ya, kalau masyarakat tidak terlibat. Berbagi kisah, cerita, suka dan duka dalam memperjuangkan lingkungan hidup terus kami kabarkan. Di depan pengadilan negeri Andala ini, kami berbagi rasa duka hidup di sekitar penambangan nikel di kampung halaman kami. Kami menghadirkan replika kapal tongkang yang berisikan lumpur agar majelis hakim bisa melihat dan merasakan duka yang kami rasakan bertahun-tahun.